Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kodai07 di channel tips dan trik perbaikan televisi. Oke, pada kesempatan kali ini atau pada video tutorial kali ini saya telah kedatangan sebuah televisi LED Toshiba besar 23 in dengan kerusakan mati total ya. Tidak bisa hidup sama sekali. Untuk lebih jelasnya kita coba hidupkan TV-nya dulu. Apakah masih ada tanda-tanda kehidupan pada televisi ini? Oke, ternyata sama sekali tidak hidup, alias mati total ya. Indikator pun sama sekali tidak menyala, tekan tombol pun tidak ada reaksi. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bongkar TV ini dan kita cek di bagian power supply nya. Untuk permasalahan seperti ini ya biasanya ada dua kemungkinan, antara di power supply dan di bagian mainboardnya. Kita bongkar dulu TV-nya. Oke, setelah terbongkar, ini dia isi dari dalam TV Toshiba 23 ini nih. Ini bagian mainboardnya ya, dan di sebelah sini adalah bagian komputer backlight power supply nya. Untuk langkah awal pengecekan ya, kita lepas dulu PSU nya atau power supply nya. Oke, ini dia power supply sudah saya lepas. Sini komputer backlight menjadi satu ya di bagian sekunder regulator. Untuk ini area primer regulatornya, dan yang sebelah sini adalah bagian sekunder regulatornya. Dan pengecekan awal ya, kita cek bagian sekundernya dulu, terutama di bagian diodanya ya, siapa tahu ada yang shoot. Biasanya dioda ini sering sekali shoot ya, umumnya pada TV LG dia sering shoot. Sini saya menggunakan multitester analog. Untuk langkah awal kita cek bagian dioda dioda konverter backlight ya. Ini nampaknya dioda untuk supply konverter backlight normal. Ini adalah dioda untuk tegangan 12 volt atau 20 volt ya ke mainboard. Sini diodanya paralel. Di sini juga tampaknya normal, dan ini adalah dioda untuk tegangan standby-nya sebesar 5 volt. Ini juga paralel ya, dua buah dioda, tampaknya normal ya. Ini dioda tidak ada yang shoot. Dan untuk langkah keduanya ya, kita langsung menuju ke area primer, bagian primer regulator, terutama di bagian tegangan inputnya ya, dengan AC inputnya. Pertama kita ukur, kita cek bagian sikringnya. Kayaknya sini sikringnya putus ya, di sini sikringnya putus. Oke, di sini sikring putus ya, biusnya putus dikarenakan dia bagian primer regulatornya ada yang shoot. Dia nggak mungkin putus kalau di bagian primer regulator ini tidak ada masalah.
dan juga sebaliknya dia akan putus jika di bagian primer regulator ini ada yang shoot. Kita cek dulu. Oke, kita untuk memastikannya kita ukur saja langsung di bagian elko nya ini ya, elko 400 volt. Jika hasil pengukuran dia bolak-balik seperti ini berarti shoot ya. Di bagian primer regulator ini ada yang shoot sehingga sikringnya putus. Dan untuk pengecekan selanjutnya ya, di sini sudah ketahuan ya karena ada yang shoot jadi sikringnya putus. Dan di sini ada STR ya, STR regulator. Untuk memastikan shootnya ada di mana, baiknya kita pas saja ini STR regulatornya ya. Setelah kita lepas, nanti kita coba cek lagi atau kita ukur lagi di bagian elko 400 volt ini dengan skala kali 1 ohm ya, ampermeternya. Kalau kita ukur dia tidak bolak-balik, berarti jadi permasalahannya adalah STR ini yang shoot. Oke, misalnya YouTube, nih STR-nya sudah saya lepas nih ya. Tipe dari STR ini ialah STR W6053. Dan nanti kita coba ukur lagi ya. Kalau misalnya setelah STR ini dilepas dan hasil pengukuran dia tidak bolak-balik, berarti yang jadi permasalahan atau yang shoot adalah di STR ini. Kita coba ukur dulu ya menggunakan skala kali 1 ohm. Apakah masih bolak-balik? Nampaknya sudah tidak bolak-balik lagi, dan sudah bisa dipastikan bahwa STR tadi yang shoot atau yang jadi permasalahannya di STR tadi. Oke, langsung saja ya kita coba ganti STR ya. Saya akan coba cari gantinya dulu, mudah-mudahan ada. Oke, misalnya itu ternyata stok STR saya sudah habis ya. Untuk tipe STR seperti ini ya banyak dijual di pasaran ya, dan harganya pun cukup terjangkau. Dan sebenarnya tapi berhubung proses pengerjaannya pada malam hari ini ya, jadinya saya tidak bisa membelinya. Oke, untuk sebagai penggantinya sini saya akan menggunakan gacun 4 kabel ini ya, khusus untuk televisi LCD dan LED. Kelebihan dari gacun 4 kabel ini ya, nanti tegangan yang dihasilkan dari output regulator stabil, tidak mendut-mendut ya, atau tidak goyang-goyang. Jadi kita tidak perlu memodifikasinya lagi. Untuk pemasangannya, gacun 4 kabel ini cukup mudah ya. Di sini ada 4 warna kabel, hitam, merah, biru, dan putih. Untuk kabel yang hitamnya nanti terhubung ke ground atau ke negatif elko 400 volt. Untuk kabel merahnya ke drain. Untuk kabel birunya ke feedback ya, atau ke PC, ke optocoupler. Dan untuk kabel putihnya terhubung ke PCC dari primer regulator ini. Untuk pertama kita sambungkan kabel hitamnya dulu ya, atau kabel groundnya. Di sini saya pasang di sini saja ya. Ini adalah jalur negatif ke jalur ground. Dan untuk kabel merahnya ya, terhubung ke jalur drain ya. Ini adalah jalur drain yang terhubung ke trafo regulator.
Dan untuk kabel birunya ini ya, kita sambung ke bagian feedback atau ke PC ya, ke optocoupler. Ini adalah jalur optocouplernya. Ini adalah jalur ground dari optocouplernya. Lalu kita sambung di jalur optocouplernya yang ini ya. Kabel warna putih ini ya, ini kabel untuk tegangan PCC 12 sampai 18 volt yang terhubung ke IC gacun, dan tegangan ini kita ambil dari tegangan feedback dari trafo regulator ini dia jalurnya melewati sebuah dioda, resistor, dan ada elko filter juga di sini, itu 47 mikro 50 volt. Tegangan yang dihasilkan dari trafo ini ialah 12 sampai 18 volt dan berfungsi untuk menyuplai si IC gacun ya. Oke pemirsa YouTube, proses pemasangan gacun telah selesai nih ya. Kita periksa dulu, kita koreksi dulu, takutnya pada saat pemasangan ada yang salah. Dan tidak lupa kita ganti sikringnya, dan yang tadi kita ukur putus ya, kita ganti dulu fuse-nya. Oke, saatnya kita coba. Oke, kita coba dulu ya, apakah tegangan sudah bisa keluar dengan normal. Di sini saya menggunakan ampermeter digital. Kita coba ukur dulu. Dan ini adalah tegangan untuk standby-nya. Tegangan standby sudah keluar sekitar 4,7 volt, normalnya dari 5 volt. Dan ini adalah untuk tegangan komputer backlight-nya, kisaran 31 volt. Oke, langsung saja kita coba dengan memasang mainboardnya. Apakah ini regulator ini, power supply ini sudah normal atau masih ada kendala? Kita coba dulu. Oke, nampaknya sudah normal ya. Sini lampu backlight-nya sudah hidup. Bisa lihat sini di sensornya, di bagian sensor. Saya lepas dulu. Oke, sudah menyala hijau. Kalau kita lihat apakah gambarnya sudah tampil atau tampilannya
sudah normal juga. Oke, nampaknya sudah normal ini ya, dan proses perbaikan kali ini berhasil. Oke, misalnya itu demikian saja video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk para teknisi-teknisi pemula seperti saya. Terima kasih para pemirsa YouTube yang telah menyaksikan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang ingin like silahkan like, yang komen silahkan komen, dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan atau di share. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.